Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khawati talabah rahimani wa rahimakum ta'ala, naftatih wa nabda liqa'ana hadha sabah hadha nahar bila salah. Kita baca sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin dari juz 30. Kita baca ulang surat An-Naba meskipun pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita baca. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, karena surat An-Naba kemarin sudah sempat kita baca, jadi An-Naba kita baca lagi sekaligus kita coba antum masih ingat apa enggak kosakata dengan terjemahnya. Itu Suratun Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Amma tentang apa ya tasa'aluna, ditutup dulu mushafnya. Ditutup dulu, afwan. Ditutup dulu. Ya tasa'aluna, Arif mana? Ya tasa'aluna artinya apa? Siapa yang bertanya? Dia atau mereka? Mereka saling bertanya. Anin nabai tentang berita al-azimi yang apa Mir? Yang besar, yang agung. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifuna wildan, mukhtalifuna berselisih. Kalla jangan begitu, atau sekali-kali tidak. Saya'lamuna kelak mereka akan tahu. Summa kemudian kalla jangan begitu, saya'lamuna kelak mereka akan tahu. Alam tidakkah naj'ali kami jadikan al-ardo bumi mihadan. Mana mihadan Usman? Hamparan. Tidakkah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala dan gunung-gunung autadan. Mana autadan? Ilma? Autadan. Wal jibala dan tidakkah kami jadikan gunung-gunung itu autadan sebagai kurang pas. Kalau tiang kan dia terkesan hanya menjulang ke atas, tapi dia ya menjulang ke atas plus berfungsi untuk penguat ke dalam. Berarti apa? Pasak. Auta dan sebagai pasak. Wa khalaqnakum dan kami ciptakan kalian azwajan. Saugi, apa azwajan? Berpasang-pasangan. Wa ja'alna dan kami jadikan naumakum tidur kalian subatan. Apa musim subatan? Istirahat. Sudah persiapan berarti sebelumnya ya? Alhamdulillah. Wa ja'alna dan kami jadikan al-laila malam itu libasan sebagai pakaian. Wa ja'alna dan kami jadikan an-nahara siang ma'asyan sebagai tempat penghidupan. Wa banaina dan kami bangun fauqakum di atas kalian sab'an 7. Yang dimaksud 7 adalah langit syidadan yang kokoh atau yang kuat. Wa ja'alna dan kami jadikan sirojan. Mana sirojan? Beda sirojan. Pelita. Wahaja yang sangat terang. Wa anzalna dan kami turunkan minal mu'sirati dari apa bari? Al-mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati. Al-mu'sirat bermakna apa?
Al-mu'sirat bimana as-sahab. As-sahab ma'an thajjaja, air yang tercurah. Air tercurah itu turun dari mana? Awan. Al-mu'sirat bimana as-sahab. As-sahab bimana awan. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan, bihi dengannya, habban. Mana habban? Siapa? Mimin. Habban. Habban. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu habban wa nabatan. Nabatannya tumbuh-tumbuhan, habbannya biji-bijian, betul. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kalau biji-bijian itu lebih seperti ke kacang lain sebagainya. Kalau nabatan lebih ke yang berupa hijau-hijau. Wa jannatin, dan kebun-kebun alfafan. Rian, alfafan. Apa ya? Rian. Alfafan apa? Robit. Jannatin, kalau kebun tuh biasanya apa? Apa? Lebat. Lebat, subur. Apa? Alfafan di sini terjemahnya yang rindang. Yang rindang. Biasanya kalau rindang kan pohon ya. Di sini terjemahnya yang rindang. Inna, sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan, kana adalah hari atau miqatan, waktu yang telah ditetapkan. Yauma, pada hari itu, yunfahu, pada hari yunfahu ditiup fissuri. Mana fissur? Yang ditiup apa? Sanggakala. Fatatuna, maka kalian datang, afwajan. Afwajan jamak dari afwajan, ikut wazan af'al. Af'al. Mufradnya faujun. Faujun, faujani, afwajun. Bimakna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana afwaja? Berbondong-bondong atau berduyun-duyun. Wa futihat, dan dibuka as-sama'u, langit, fakanat, maka jadilah abwaban, pintu-pintu untuk turunnya para malaikat. Wa suyirat, dan dijalankan al-jibalu, gunung-gunung, fakanat, maka jadilah ia saroban. Mana saroban? Syamil. Apa saroban? Bukan sya, sin, saroba. Apa? Seperti khayalan. Bahasanya apa? Apa Ridho? Apa? Biasanya kalau orang di padang pasir terus kecapean, lihat ada bayang-bayang, ternyata enggak, itu apa namanya? Fata morgana. Saroban fata morgana. Inna, sesungguhnya jahannam, neraka jahanam, kanat adalah mirsoda, tempat pengintaian, lit-toghina. Lit-toghina. Mana toghin? Siapa? Ya. Baginda. Toghin. Toghina. Togho yatgho. Ada yang tahu? Toghin? Apa lagi? Hah? Berpaling. Ya, mendekati lah. Ada lagi yang mau nyoba? At-toghin? Hah? Melampaui batas, berlebih-lebihan. Ma'aban, menjadi tempat kembali.
labisina mereka tinggal fiha di dalamnya ahqaban, dalam masa yang lama. Saya baca di tafsirnya itu ahqab kan jamak dari hukubun. Satu hukub itu 70 atau ada juga yang menyebutkan 80 tahun. Satu tahunnya 360 hari, satu harinya sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Itu satu hukub. Padahal labisina fiha ahqaba. Selesai satu hukub, datang hukub lagi, dan seterusnya. Maka di antara mufassir ada yang menyebutkan ahqaba di sini maksudnya ya khulud finar. Khulud finar. Kekal abadi selama-lamanya di neraka jahanam. La yadzukuna. Mana la yadzukuna? Yang belum coba? Hilang. La yadzukuna. Mana la yadzukuna? Akan sering antum dapat ini mufradat yadzukuna. Dzaqa yadzuku. Kalau kita biasanya dalam bahasa pasaran nyebutnya yash'ur. Tash'ur harla. Naam harjidan. Mana? Apa kira? Apa? Ada yang tahu? Merasakan. La yadzukuna mereka tidak merasakan. Fiha di dalamnya bardan kesejukan wala syaraban dan tidak pula minuman. Illa kecuali hamiman air yang sangat mendidih wa ghassaqon dan air nanah. Air nanah di sini maksudnya adalah kumpulan dari nanahnya para penduduk neraka. Kumpulan dari nanahnya para penduduk neraka. Jazaan sebagai balasan wifaqon. Mana wifaqon? Yang belum siapa nih? Amir. Wifaqon. Jazaan balasan wifaqon yang setimbal. Wifaqon dari sama seperti muafik. Muafik kan sepakat kan? Kalau balasan berarti balasan yang sepakat ya setimbal itu. Innahum sesungguhnya mereka mereka itu layar juna tidak mengharapkan hisaban. Mana hisaban? Perhitungan. Hisab ilmu hisab matematika. Kenapa? Ilmu hitung-hitungan kan? Ilmu hisab. Wa kadzdzabu dan mereka mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami kidzaba. Kalau disebut satu fi'il belakangnya disebut masdarnya, nanti dalam nahwu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi satu fi'il kemudian disebut lagi di belakangnya nanti masdarnya. Itu namanya maf'ul mutlak untuk menegaskan. Wa kadzdzabu mereka mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami kidzaba dengan pendustaan yang sangat. Pendustaan yang sangat. Wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami telah mengumpulkannya kitaban dalam satu kitab. Fadzuku maka rasakanlah. Falan mana lan? Apa? Sekali-kali tidak. Tidak akan. Sekali-kali tidak. Sama aja. Nazidakum. Nazid insyaallah semuanya sudah tahu ya. Ziyadah. Kami tambahkan kepada kalian illa kecuali adab. Ayat 31 sampai 40. Ayat 31, Fadol, siapa yang baca? Tanpa buka mushaf. Udah hafal toh anak toh? Innalil muttaqina mafaza. Mimin. Inna sesungguhnya lil muttaqina mafazan fauz kemenangan. Betul, kemenangan atau keberuntungan. Langsung disambung ayat berikutnya. Ridho. Hadaik jamak dari hadiqah. Kalau ingat bonbin ingat hadiqah kan? Hadiqatul hayawan. Hada'iqa wa a'naba. A'nab jamak dari inabun.
Al-khamru asirul inab. Khamr itu perasan dari inab. Mana inab? Anggur. A'naba berarti buah-buah anggur, karena a'nab jamak kan. Langsung lanjut ayat berikutnya. Wa kawaiba. Baginda. Wa kawaiba. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Walaupun terjemahannya agak vulgar. Kawaib. Masih kan enggak? Kemarin kita baca ada terjemahan yang agak vulgar, kawaib. Oh, siapa yang bilang oh tadi? Coba. Apa Wil? Kawaib apa Wil? Apa Wil? Ingat Wil? Enggak. Ayo, ingat enggak Baginda? Kawaib. Gadis-gadis yang montok. Atroba. Atroba? Atroba sudah montok, atroba lagi sebaya. Betul sekali. Kalau di dunia kan banyak yang montok tapi nggak sebaya kan, udah tua lain sebagainya. Kalau di surga nanti montok, gadis montok, sebaya pula ya. Sebaya pula. Makanya istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya nanti nggak dapat kawaibah atroba kan gitu. Langsung disambung wakaksan. Yang tahu langsung jawab aja. Langsung disaut wakaksan. Gelas dihaqo yang penuh. La yasmauna fiha lagwan. Percakapan sia-sia, wala kidzaba jazaan mir rabbika atoan. Atoan, masa nggak tahu atoan? Hah? Bukan. Kalau ketaatan kan atoa. Kalau apa? Ketaatan kan alif to, alif ain, toa yatiu. Ini bukan toa, ini ain dulu. Atoan. Jazaa'an mir rabbika atoan. Apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Nah, atoan pemberian. Hisaban yang mencukupi. Rabbis samawat wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani yang maha pemurah. La yamlikuna, mereka tidak bisa diterjemahkan dengan tidak memiliki, tapi padanan kata yang pas dalam ayat ini adalah tidak kuasa. Minhu, darinya, terhadapnya, khitoban. Mana khitoban? Mukhatab, khitobah, khitoban, berbicara. Tidak kuasa berbicara kepada Allah. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu. Ar-rahmanu berarti fa'il dari adzina. Wa qala shawaba, shawaba yang benar. Dzalika al-yaumu al-haqqu yang pasti. Faman, maka barang siapa sya'a menghendaki, ittakhadha mengambil, ila rabbihi ma'aban tempat kembali. Ayat terakhir, ayat 40. Siapa yang berani?
Tek tok. Inna sesungguhnya kami angdarnakum kami telah peringatkan kalian azaban qoriban yauma yang duru siapa almar'u seseorang apa yang dilihat maqaddamat apa yang telah diperbuat yadahu kedua tangannya wa yaqulu al kafiru ya laitani alangkah baiknya seandainya kuntu aku menjadi turoban debu atau tanah. Antum menyiapkan menyiapkan buku tulis ya? Surat An-Naba ini yang kemarin antum kasih saya, alhamdulillah sudah saya belikan baru ya. Aroma kitab baru tuh nyeneng enak sekali. Kalau tahun depan masih aroma kayak gini berarti nggak pernah saya baca. Semoga aromanya hilang. Ustadz Abdul Manaf Amin tuh paling kurang srek kalau ngelihat di kelas ada kitab yang masih putih, masih baru. Kenapa? Kelihatan nggak pernah dibaca. Justru kita buku Al-Quran tuh kalau jadi semakin tebal karena saking sering dibaca itu malah memperlihatkan bahwa pemiliknya itu rajin baca. Kalau di Al-Misbahul Munir surat An-Naba ini dibagi menjadi 4 bagian. Kan semuanya ada 40 ayat. 40 ayat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ayat 1 sampai 16. Yang kedua ayat 17 sampai 30. Kemudian 31 sampai 36. 37 sampai 40. Tema utamanya kan tentang hari kiamat, An-Naba, berita besar. 1 sampai 16 berisi dibagi lagi jadi 2 nanti. 1 sampai 5 terkait dengan pengingkarannya orang-orang kafir terhadap hari kiamat. 6 sampai 16 berisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta dengan berbagai pernak-perniknya untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa untuk nanti mendirikan hari kebangkitan, mendirikan hari kiamat, kan? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, kan? Dari satu ayat saja wa khalaqnakum azwaja itu nanti sudah terlihat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kan? Berpasang-pasangan, dari pasang-pasangan itu nanti ada yang namanya regenerasi, ya kan? Gitu. Dan pasang-pasangan itu semuanya alami, normal, cowok sama cewek. Bahkan binatang pun ya cowok sama cewek, enggak ada ketek lanang karo ketek lanang, enggak ada. Sak ketek loh, ini bener loh, Baginda paham ketek ya? Enggak paham? Tak kira paham. Ya sudah, kalau gitu ganti binatang yang lain ya. Anjing, anjingnya anjing, ya kan? Saya bilangnya pakai bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Jawa nanti agak jadinya kasar. Anjingnya anjing, ya tetap kalau kawin anjing lanang sama anjing wedok, anjing laki sama anjing perempuan. Apa ada anjing lanang sama anjing lanang? Tidak ada. Itu anjing. Azwajan, jadi yang dimaksud dengan azwajan berpasang-pasangan itu ya secara alami kodrat dari sana diciptakan lanang dengan wedok, laki dengan perempuan. Sahih am khata? Sahih.
Nah, makanya sak kethek kawin ya lanang karo wedok. Kan gitu. Itu dari satu ayat saja sudah nanti kelihatan banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kupas bumi, langit, wah itu lebih banyak sekali nanti. Makanya kan para ulama itu mengatakan satu ayat Al-Qur'an itu kalau digali, dikupas hikmahnya, kosakatanya itu nanti bisa satu ayat jadi satu buku itu bisa. Itu Al-Qur'an. Maka kalau kita ngafal Al-Quran hanya sekedar hafal, tidak pernah membaca Al-Quran sambil merenungi maknanya atau sekedar tersentuh, nggak terhibur sama sekali, sekedar baca untuk udah tilawah juz berapa, centang sudah. Mal makna dari kita baca Al-Quran, mal makna dari kita menghafal Al-Quran, kan gitu. Dan tujuan utama dari menghafal Al-Quran itu justru adalah dengan atau untuk mengamalkan Al-Quran. Makanya kan menjadi hafid itu baru terminal pertama. Hafid loh ya. Ahlul Quran itu tujuan semuanya. Ketika kita sudah berhasil satu majlis 30 juz itu baru di sini. Belum di sana belum. Padahal tujuannya di sana. Menjadi hafid 30 juz satu majlis tanpa salah, per juznya di bawah 20 menit, itu baru di sini. Baru di sini ya. Padahal suwana. Kalau untuk mencapai sini aja kita mengeluh, banyak alasan, banyak ngapusi, banyak goroh. Goroh itu apa ya? Ya ngapusi sama ya. Ngapusi itu berdusta, berbohong. Dan lain sebagainya, ya enggak tekan-tekan nanti. Enggak tekan-tekan. Itu 1 sampai 16. Jadi kalau di dalam mushaf 1 sampai 16 itu ya kurang lebih setengah halaman. Baru nanti ayat 17 sampai 30-nya setelah Allah menyebutkan bagaimana pengingkaran, bagaimana argumentasi Al-Quran dalam mengkonter pendustaan orang-orang kafir, baru kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja peristiwa dahsyat yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Apa saja peristiwa dahsyat yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Terlebih balasan apa nanti yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir di neraka jahanam. Bayangkan nanah dikumpulkan, minta air dikasih nanah, hilang nggak hausnya? Tidak bakal hilang. Baru kemudian nanti 31 sampai 40 seperti biasanya dialognya Al-Qur'an setelah menyebutkan tentang jahanam, menyebutkan tentang surga. Kalau enggak mesti surga kemudian neraka. Orang kafir, orang iman, orang kafir, kan gitu. Mesti gitu. Surat Al-Bayyinah syarrul bariyah kemudian khairul bariyah. Kemudian surat Al-Zalzalah khairan yarah syarran yarah, kan gitu. Mesti disebutkan beriringan. Sama juga di surat An-Naba ini. Setelah mengisahkan bagaimana jahanam dan penduduk neraka jahanam, kemudian menyebutkan bagaimana keberuntungan, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Mesti yang masih diingat gadis-gadis montok, ya kan? Atroba, apa atroba? Sebaya. Nah, kemudian ditutup surat An-Naba ini dengan 4 ayat terakhir 37 sampai 40. Bagaimana nanti sakralnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah akan mengadili manusia. Tidak ada satupun yang berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan, yaitu para rasul. Itu para rasul. Itu pun tidak semua rasul kan? Itu pun tidak semua rasul. Hanya beberapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara di hadapan Dia. Ini kurang lebih surat An-Naba. Kita baca surat baru, surat An-Nazi'at. Siapa yang mau baca? Baca ini. Enggak dibedai. Kita baca baru surat An-Nazi'at.
Ya, betul. Ini kasih Zaki biar suaranya masuk. Ya. Dari tahun. Apa? Dari basmalah. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut roh, gharqan, dengan keras. Wan nasyitati, demi malaikat yang mencabut roh, nashton, perlahan-lahan. Wasabihati, demi malaikat yang turun, sabahan, dengan cepat. Fasabiqati, demi malaikat yang mendahului, sabqan, dengan kencang. Falmudabbirati, dan malaikat yang mengatur, amron, urusan. Yauma, pada hari, tarjufu, mengguncangkan, ar-rajifah, tiupan pertama. Tatba'uha, mengikutinya, ar-radifah, tiupan kedua. Qulubun, hati manusia, yauma idzin, pada hari itu, wajifah, sangat takut. Absaruha, pandangannya, khasyi'ah, tertunduk. Yaquluna, mereka berkata, a inna, apakah kami, lamarduduna, akan dikembalikan, fi, dalam, al-hafirati, kehidupan semula. Aidza, apakah apabila, kunna, kami menjadi, idzaman, tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Qalu, mereka berkata, tilka, itu, idzan, jika demikian, karratun, pengembalian, khasirah, yang merugikan. Fa innama, maka sungguh hanyalah, hiya, ia, zajratun, tiupan, wahidah, sekali saja. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka, bisahirah, hidup kembali. Hal, apakah, ataka, sampai padamu, hadithu, cerita, Musa, id, ketika, nadahu, memanggilnya, rabbuhu, Tuhannya, bilwadi, di lembah, al-muqaddasi, suci, tua, lembah suci tua. Izhab, pergilah, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu, sungguh dia, tagha, melampaui batas. Fakul, maka katakan, hal, apakah, laka, bagimu, ilaan, untuk tazakka, membersihkan diri, wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha, maka kamu takut. Fa'arahu, lalu dia perlihatkan kepadanya, al-ayata, mukjizat, al-kubra, yang besar. Fakadzdzaba, maka dia mendustakan, wa asa, dan mendurhakai. Tsumma, kemudian, adbara, dia berpaling, yas'a, berusaha menentang. Fahasyara, maka dia kumpulkan. Fanada, lalu dia berseru. Faqala, maka dia berkata, ana, aku, rabbukumu, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Fa'akhadahullahu, lalu Allah menyiksanya, nakala, dengan siksaan, al-akhirati, di akhirat, wal ula, dan di dunia. Inna, sungguh, fi dzalika, pada yang demikian, la ibratan, benar-benar terdapat pelajaran, liman, bagi orang yang yakhsha, yang takut. Cukup dulu. Sampai ayat 26 ini surat An-Nazi'at sudah ada dua tema. Tema yang pertama ayat 1 sampai ayat 14. Temanya adalah kaitannya dengan hari kiamat. Ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 5. Sebentar. Ayat 1 sampai ayat 5 itu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan bahwa hari kiamat itu betul-betul akan terjadi, ya kan? Mulai ayat 6 sampai ayat 14 menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat.
apa yang akan dilakukan dan dikatakan oleh manusia ketika hari kiamat itu terjadi. Tiupan pertama, tiupan kedua, sangkakala maksudnya ya. Di antara tiupan sangkakala pertama dan kedua jaraknya adalah 40. Ada sahabat yang meriwayatkan seperti itu, kemudian ditanya 40 hari diem, 40 tahun diem. Jadi tidak disebutkan 40-nya itu 40 tahunkah, 40 musimkah, tidak disebut. Yang pasti jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Baru kemudian ayat 15 sampai ayat 26 berisi tentang kisahnya Nabi Musa. Berisi tentang kisahnya Nabi Musa, dan bahwa ditegaskan di ayat terakhir ayat 26 bahwa pada kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun itu terdapat laibrotan, pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut. Kalau orang tidak takut ya tidak akan bisa mendulang pelajaran dari kisahnya Nabi Musa. Makanya kalau hari ini masih ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ngaku punya kuasa, di mana kuasa itu menyamai kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya mesti dia la yakhsha, karena pelajarannya hanya liman yakhsha. Terus lanjut. Aantum, apakah kalian asyaddu, lebih hebat, khalqan, penciptaannya, ami atau as-sama'u, langit, banaha, yang dia telah membangunnya, rafa'a, dia meninggikan, samkaha, bangunannya, fasawwaha, lalu dia menyempurnakannya, wa aqtasha, dan dia jadikan gelap, lailaha, malamnya, wa akhraja, dan dia keluarkan, duhaha, siangnya, wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, setelah itu, dahaha, dia hamparkannya, akhraja, dia keluarkan, minha, darinya, ma'aha, airnya, wa mar'aha, dan padang rumputnya, wal jibala, dan gunung-gunung, arsaha, dia pancangkannya. Pancangkan itu apa? Pancangan itu tancapkan. Tancapkan. Tapi kalau tancapkan kan seakan-akan kecil kan. Kalau pancangkan kan gunung, dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Mata'an, sebagai kesenangan, lakum, untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian. ya cukup. Ayat 27 sampai ayat 33 ini satu tema. Temanya apa? Bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dari hanya sekedar nanti Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Temanya kan tentang langit dan bumi. Dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Tentunya teori Big Bang, kalau antum pernah belajar tentang Big Bang, ledakan besar itu ya dalam Al-Quran kan sebenarnya sudah ada kan di surat Al-Anbiya kalau saya tidak salah. Nah, kan di ayat 27 sampai 33 ini kan langit dibangun, kemudian disempurnakan, kemudian wal ardu ba'da dzalika dahaha, kemudian bumi dihamparkan. Terus Faiza, maka apabila ja'ati, datang, at-tammatu, malapetaka, hari kiamat, al-kubra, yang besar, yauma, pada hari, yatadzakkaru, teringat, al-insanu, manusia, ma sa'a, apa yang dia kerjakan, wa burrizati, dan diperlihatkan, al-jahimu, neraka jahim, liman, bagi orang, yara, melihat, fa amma, maka adapun, man, siapa yang togo, melampaui batas, wa athara, dan dia lebih mengutamakan, al hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia, fa inna, maka sungguh, al jahima, neraka, hiya, ia al ma'wa, tempat tinggal, wa amma, dan adapun, man, siapa yang khofa, takut, maqama, kedudukan,
rabbihi Tuhannya, wa naha dan ia menahan an-nafsa diri, anil hawa dari hawa nafsu. Fa inna maka sungguh al jannata surga, hiya ia al ma'wa tempat tinggal. Yas'alunaka mereka akan bertanya kepadamu, anis saati tentang hari kiamat, ayyana kapan, mursaha terjadinya, fima untuk apa, anta kamu, midzikraha menyebutkan waktunya, ila rabbika kepada Tuhanmu, muntahaha kesudahannya, innama sungguh hanyalah, anta kamu, munziru pemberi peringatan, man kepada siapa yang, yakhsyaha takut kepadanya, ka'annahum seakan-akan mereka, yauma pada hari, yarawnaha mereka melihatnya, lam tidak, yalbathu tinggal, illa kecuali, asyiyatan di waktu sore, atau duhaha pagi harinya. Nah, ayat 34 sampai ayat terakhir 46 ini membahas tentang hari kiamat, surga, neraka, surga, kemudian bagaimana orang-orang terkait dengan hari kiamat ini akan ada orang-orang yang lebih fokus untuk mencari tahu kapan sih tibanya hari kiamat, lebih sibuk untuk mendeteksi, mencari tahu, mempelajari tentang kapan itu hari kiamat, tapi justru malah lupa mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya hari kiamat. Ingat bahwa hari kiamat itu ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil dialami oleh setiap yang berjiwa. Setiap manusia mengalami kayak kiamat kecil, ya kan? Kan seperti itu. Makanya al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Al-yaumul akhir itu ma ba'dal mamat. Semua peristiwa setelah kematian disebut dengan yaumul akhir. Makanya iman kepada hari akhir itu tidak hanya iman kepada hari kiamat, tapi siksa, azab kubur, alam barzah. Ketika nanti setelah meninggal dunia diangkat ke langit, nanti di langit akan dicela atau dipuji oleh penduduk langit, itu bagian dari iman kepada yaumul akhir. Karena pengertian dari yaumul akhir itu ma ba'dal mamat, setelah meninggal dunia. Termasuk di situ nanti ada namanya alam barzah. Alam barzah. Dan memang Nabi Muhammad tidak kuasa untuk menyebutkan kapan hari kiamat. Fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha, ya kepada Tuhanmu, kepada Allah ketentuan kapan terjadinya hari kiamat. Yang pasti hari kiamat itu nanti akan terjadi pada hari Jumat. Itu pun nanti yang mengalami kan tinggal hanya manusia-manusia yang paling buruk. Karena sebelumnya ada Tuhon kan, ada Tuhon yang nanti dia berhembus ketika dihirup oleh orang yang masih ada iman dalam hatinya, mereka akan meninggal dunia. Tersisalah orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Nah, ini. Dulu pas tahun berapa itu? 2012 ya, yang masih hangat-hangatnya atau rame-ramenya tentang kiamat. Itu kan banyak sekali dulu buku-buku itu. Dulu saya masih mondok itu, ya sempat kena sindrom itu juga. Ya, teman-teman akhirnya kan banyak yang beli buku-buku terkait dengan itu. Saya udah punya prinsip, tidak bisa beli buku, kompori teman untuk beli buku, nanti kita pinjam. Berhasil, ada satu teman beli buku cetakan Al-Kausar, tebal segini, huru hara hari kiamat kalau tidak salah saya judulnya. Kita baca itu, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, lain sebagainya, huru haranya banyak sekali. Dan ya tidak mungkin lah hari kiamat diramalkan 2012 ya. Nah, ya 2022 masih. Begitu, alhamdulillah sudah kita baca tarjamah surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 46. Insyaallah nanti pekan depan sama surat An-Nazi'at ini kita tes satu-satu mufradat per mufradatnya sebagaimana tadi surat An-Naba. Gitu dipersiapkan. Dan kemarin sudah ada pengumuman dari bagian kurikulum
Insya Allah untuk dirosa untuk semester antum terakhir pekan depan, karena sudah nanti setelah itu kan persiapan untuk ujian tahfidz ya, untuk ujian tahfidz. Begitu Hafilah. Untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan surat An-Nazi'at insya Allah nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, fadhol, saya persilahkan. Wujud? Apa Mimin? Gak apa-apa, gak usah takut dihujat sama teman-teman. Yang menghujat siapa nanti laporkan ke saya nih. Karena angkatan antum nanti kita ndak baca matan fikih. Kalau antum ada kerancuan atau pertanyaan kaitannya dengan fikih, antum tanyakan pas pelajaran ndak masalah. Gitu ya. Nggak usah husnudon temen udah pada tahu. Antum husnudonnya harus gini, saya nanya biar teman-teman pada tahu. Jangan-jangan teman-teman udah pada tahu nih, mikirnya jangan gitu. Kayaknya teman-teman ada yang belum tahu, saya nanya biar yang lain ikut tahu. Gitu ya. Nanti kalau ada soal kaitannya dengan fikih nanti silakan ditanyakan ketika pelajaran. Karena kita angkatan antum nanti tidak ada membaca matan fikih di kelas. Adapun nanti mungkin ada daurah baca matan fikih ya, nanti masih jadi pembahasan, belum final, belum fix. Maka oleh karena itu kalau ada pertanyaan nanti tanyakan aja. Awil. Ya, karena waktunya sepertinya untuk kita menyelesaikan 30 juz bahkan kurang. Kecuali nanti kalau kita baca tarjamah ini 30 juz dan masih ada waktu sebelum kita membahas halaqat Qur'aniyah. Insya Allah nanti kita baca matan fikih. Insya Allah seperti itu. Gitu ya. Kalau dari Darus Ada kan sudah pada hatam. Belum. Robert itu hatam. Mantan. Oke, ada lagi? Ya. Boleh nggak kalau kita jadi Muhammad tapi Sambil? Belum dibahas di Atibian. Belum. Nanti biar dibahas sama Ustadz yang ngapa Atibian aja ya. Karena di Atibian nanti ada insya Allah. Khawatirnya kalau saya nyampaikan, jelaskan dan nanti berbeda atau kurang nanti malah antum beda. Antum sama Ustadz Hanafi, Ustadz Alik ya. Nah, nanti ditunggu aja pas sampai pembahasan atau ditanyakan aja ketika majelis Atibian. Ini kalau hal-hal terkait dengan Al-Quran kayak gitu, antum tanyakan ke yang ngampu Atibian. Gitu ya Mimin ya. Mohon maaf ya. Yang lain jadi takut nanya nih, saya tahu. Jam berapa ini? Sudah lebih 11. Fadhil kalau ada lagi. Kalau tidak ada ya sudah. Apa Samuel? Cukup? Ya sudah, kalau cukup. Nah tadi bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.